Pernahkah kalian membayangkan jika ada makhluk hidup yang bisa mengakali kematiannya? Bukan karena sembunyi dari predator atau memiliki pertahanan tubuh yang luar biasa, tapi karena ia bisa benar-benar mengulang siklus hidupnya tanpa batas. Inilah Turritopsis dohrnii, makhluk laut kecil yang dijuluki sebagai ubur-ubur abadi. Tapi, benarkah dia benar-benar abadi? Atau ada rahasia lain di balik fenomena ini? Turritopsis dohrnii memulai kehidupannya sebagai larva yang disebut planula, yang berkembang dari telur yang telah dibuahi. Planula berenang pada awalnya, kemudian menetap di dasar laut dan tumbuh menjadi koloni polip membentuk silinder. Polip-polip ini akhirnya menelurkan medusa. Saat dewasa, Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm atau 0,18 inci, lebih kecil dari kuku kelingking. Perut berwarna merah cerah terlihat di tengah loncengnya yang transparan, dan tepinya dilapisi hingga 90 tentakel putih. Meskipun pertama kali ditemukan di Laut Mediterania, Turritopsis dohrnii kini telah menyebar ke berbagai lautan di dunia. Ubur-ubur ini ditemukan di perairan tropis dan subtropis, mulai dari perairan sekitar Eropa, Jepang, hingga Amerika. Penyebarannya diduga terjadi melalui balas kapal. Apa itu balas kapal? Balas kapal adalah air yang diambil oleh kapal untuk menjaga keseimbangan lalu dilepaskan di tempat lain. Karena ukurannya yang kecil dan transparan, ubur-ubur ini sering tidak terlihat, sehingga bisa berpindah dengan mudah ke habitat baru. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, bagian di mana kita akan membedah bagaimana sebenarnya ubur-ubur ini bisa kembali muda. Jawabannya ada pada proses transdiferensiasi. Siklus hidup ubur-ubur biasanya terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap awal, ia dinamakan sebagai polip, yang mirip anemon laut. Mereka juga merekat di dasar laut. Pada tahap kedua, itu dinamakan dengan epira, tahap larva yang mulai berkembang menjadi ubur-ubur kecil. Tahap yang ketiga adalah medusa, yaitu tahap dewasa saat ia berbentuk seperti ubur-ubur yang kita kenal sekarang ini. Pada umumnya, setelah mencapai tahap medusa, ubur-ubur akan menua dan akhirnya mati. Tapi tidak dengan Turritopsis dohrnii. Ketika menghadapi stres lingkungan, luka, atau kelaparan, ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap polip. Tapi bagaimana caranya? Saat berada dalam kondisi terancam, sel-sel tubuhnya mengalami proses transdiferensiasi, yaitu perubahan sel dewasa menjadi sel muda dengan fungsi yang berbeda. Tubuhnya perlahan-lahan berubah bentuk dan kembali menjadi polip. Setelah itu, ia akan tumbuh kembali menjadi ubur-ubur dewasa, seolah-olah ia telah terreinkarnasi. Bayangkan, jika manusia bisa melakukan hal yang sama. Saat sudah tua, tubuh kita kembali ke usia bayi, lalu tumbuh dewasa lagi, dan seterusnya tanpa batas. Itulah alasan kenapa Turritopsis dohrnii dijuluki sebagai ubur-ubur abadi. Namun, apakah ini benar-benar berarti keabadian? Apakah Turritopsis dohrnii benar-benar abadi? Meskipun bisa menghindari pengunuaan, Turritopsis dohrnii bukan makhluk yang benar-benar tak terkalahkan. Ia tetap bisa dimangsa oleh penyu laut, ikan todak, ikan hiu, atau ubur-ubur yang lain. Ia juga rentan terhadap pencemaran laut yang bisa merusak habitatnya. Jika terjebak di lingkungan yang ekstrim, ia tetap bisa mati. Jadi, meskipun bisa kembali muda berkali-kali, kehidupannya tetap memiliki batasan. Keberadaan Turritopsis dohrnii
masih menjadi misteri besar di dunia biologi. Bagaimana makhluk sekecil ini bisa melakukan sesuatu yang bahkan manusia dengan teknologi canggihnya belum bisa capai? Apakah suatu hari nanti kita bisa memahami rahasia transdiferensiasi dan menerapkannya pada manusia? Yang jelas, alam selalu punya cara untuk membuat kita kagum dan bertanya-tanya. Kalau kalian punya kesempatan untuk kembali muda seperti ubur-ubur ini, apakah kalian mau hidup selamanya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.